Kita sebut saja Kiara. Kiara kali ini akan bercerita seperti apa, tapi sebelumnya disclaimer dulu kalau ada penjelasan sedikit nyerempet-nyerempet ke 18 plus itu semata hanya untuk edukasi. Edukasi seperti apa sih? Edukasinya tuh jangan ditiru, hanya untuk menjadi pelajaran pengalaman hidup Kiara kepada semua orang untuk tidak ditiru. Begitu loh guys. Ayo kita dengarkan kisahnya Kiara. Ada cerita apa sih Kiara? Sebelumnya aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku sih, Kak. Jadi aku udah pacaran 6 tahun sama cowok aku. Sebenarnya kalau dibilang belum ngapa-ngapain nggak mungkin ya, Kak. Iya Ya. dong, 6 tahun gitu loh kamu. Ya. Kamu pacaran apa kredit rumah, say? Lama banget. Gak nikah-nikah lagi. Nah, itu sih kayak sakitnya tuh. Cuman namanya manusia ada bosennya ya, Kak ya. Tapi yang di sini yang bucin siapa, kamu apa dia? Awalnya tuh aku bucin, Kak, sama dia. Cuma lama-lama aku bosen, Kak. Maksudnya kayak kita kayak gitu terus, Kak. Maksudnya Emang pacarannya gimana sih? ya kalau cuma biasa ya, Kak ya. Maksudnya kayak aku udah living together sama dia. Ngerti nggak? Living together itu artinya tinggal bersama, alias kumpul kebo ya, istilah ya kan, istilah zaman dulunya gitu ya. Terus living together, orang tua kamu nggak tahu? Eh, karena kan aku kerja terus merantau gitu, Kak. Nah, aku tuh aslinya di Sumedang. Nah, aku kerja di Jakarta terus tinggal sama dia gitu kan. Nah, karena akunya 6 tahun bosen nggak mungkin ya gitu kan. Ya sebenarnya sih dia kayak aman-aman aja ngejalin hubungan sama aku. Cuman lama-kelamaan aku tuh kayak males, Kak, kalau hubungan sama dia terus. Oh, bosen banget gitu ya. Karena aku mikirnya kayak kok sama dia mulu gitu. Ya kan? Tapi dia Terus baik. Baik, dia baik. dia baik banget, Setia. sumpah. Like a queen banget, dia nge-treat aku bagaikan Wah, berarti kamu cewek nggak tahu diri kamu. Maksud- Dia udah baik, nge-treat like queen ya kan? Hanya karena bosen. enggak sih sebenarnya gini, Kak. Eh, pekerjaan aku sama pekerjaan dia kayak lebih maksudnya menunjang kerjaan aku. Oh, gajinya lebih gede kamu. Ya meskipun ya namanya pacar ya nggak harus menafkahi ya sebenarnya. Nggak, cuma di sini tuh aku mikirnya kayak lama kelamaan dia kok kayak numpang hidup gitu, Kak. Oh, jadi kamu yang bikin ilfeel kayak gitu. Iya. Terus kenapa kamu nggak ngomong? Ih, kamu laki, harusnya Tapi kamu karena dong. aku mikirnya aku udah sama dia, Oh. jadi aku mikirnya ya udah deh aku pertahanin gitu loh kan 6 tahun, tapi ternyata dia tidak menikahi aku. Dengan alasan? Ya itu keuangan sih dia bilang. Terus aku mau nunggu sampai kapan kan? Nah akhirnya ada suatu hari itu teman aku ngenalin, Kak, sama cowok. Dia tuh bilang mau lu mau nggak sih ini cowok mau cari istri katanya gitu. Terus dia bilang emang iya, iya, cuman masalahnya dia gay, si cowok yang mau nikah Oh, gitu. cari istri dengan alasan? Dia udah dituntut sama orang tuanya buat nikah karena umurnya udah berumur lah gitu. Oh, formalitas. Dan dia juga memang hanya butuh status. Tapi dia minta pernikahannya secara sah dan agama. Bener-bener maksudnya sah secara hukum. Iya, iya, iya. Ya terus akhirnya aku menyetujui karena dia mau menafkahi aku tiap bulan, kata dia, tanpa Berapa menyentuh. Ya di atas UMR Jakarta lah. UMR Jakarta tuh 5 juta. Ya, makanya Berarti di atasnya 5.100.000 itu udah di atasnya. Pokoknya dia bilang ya sekitar 15-20 lah. Oh, Oke. 15 sama 20. Segitu lah ya. Ya pokoknya segitu lah, Kak. Oke. Oh, menurut kamu penawaran menarik ya? Iya pasti dong. Selain itu ada fasilitas apa lagi? Mungkin rumah, mobil jadi milik kamu gitu? Enggak? Enggak sih, belum, karena dia cuma minta pernikahannya berjalan dulu. Jadi kayak hanya sebatas kontrak aja. Kamu udah ketemu orangnya, dikasih tahu fotonya? Ya udah akhirnya kita ketemuan kan sama si cowok itu. Nah, pas ketemuan itu memang bener-bener kelihatan banget kalau dia tidak menyukai seorang wanita. Jadi ngelambai. Banget. Tapi Baik banget. cakep, enggak? Enggak sih. Sama sekali. Iya, ya pasti mendingan pacar aku itu. Terus akhirnya aku to the point nih sama pacar aku. Gue mau nikah. Tanpa bilang bahwa dia itu Enggak, tapi aku bilang sama dia. Aku nikah sama dia karena dia itu seorang dan hanya sebatas status aja gitu. Oke, disclaimer dulu ya. Ini kita bukan mengangkat
atau apa, kita tidak mendukung hal-hal yang seperti begitu. Makanya tadi dibilang di awal jangan ditiru gitu loh. Kita mendukungnya ya yang bener-bener cewek cowok, terus juga pernikahan resmi gitu. Oke, silakan dilanjut. Nah, terus si pacar aku ini mau jadi wali nikahnya. Kok wali nikah bukannya orang tua kamu? Karena aku udah sepakat sama dia untuk tidak mengetahui orang tua aku. Tapi berarti kamu berani sekali loh. Nanti kalau misalnya ketahuan orang tua kamu gimana? Jadi dia juga udah kayak ngebayar si orang ininya untuk bener-bener ya udah ya keluarga kamu nggak tahu nggak apa-apa, yang penting aku yang urus, yang penting pernikahan kamu sama aku tuh bener, kata dia gitu. Dan si pacar aku ini mengiyakan karena ternyata ya udah demi uang, ya udah nggak apa-apa, kan aku nggak bisa kasih kamu uang Oke. lebih. Ya terus akhirnya nikah kan sama dia. Karena aku mikirnya ini kan laki gue, suami gue, nggak mungkin dong kalau gue nggak ngapa-ngapain sama dia secara sah dong sama dia ya kan, aku mikirnya. Dan nikahnya nikah doang apa resepsi juga? Resepsi kecil-kecilan sih, itu aku nikahnya di Kalimantan, di tempatnya si laki gitu. Oke, terus Terus kan akhirnya kayak malam pertama dong kak sama dia tuh. di rumah keluarganya. Dan orang tuanya nggak ada, orang tuanya nggak mungkin, orang tuanya nggak tahu dia seperti itu. Iya Iya kan? karena kan mungkin di kampung juga ya nggak ada kayak gaya hidup seperti di kota gitu ya. Makanya Terus. terus akhirnya ketika mau melakukan malam pertama itu ya aku bingung dong. Bingungnya karena aduh, dia nggak berdiri karena nggak suka cewek, ya kan? Iya. Aku bingung Tapi kan kan. katanya perjanjian nggak disentuh-sentuh. Iya, cuman kan mungkin orang tuanya melihat Takut ini iya, ya, takut dicek-cek ya. iya gitu. makanya kan. Terus akhirnya kayak gimana ya? Aku manggil ke dia kakak gitu kan. Gimana ya kak? Aku juga bingung. Ya kan lo tahu kan kalau gue bener-bener tidak menyukai wanita, sampai lo sentuh gue pun tidak ada yang terjadi. Ya aku juga bingung dong mau melakukan pun ya dianya begitu. Terus akhirnya ya si pacar aku juga gimana dong. Dia tuh ada di saat pernikahan itu. Dia juga ada dan dia tahu aku Kan satu sebagai kamar. walinya kan. Iya, satu kamar sama dia. Terus akhirnya udah kita pulang nih masing-masing ke Jakarta. Terus si suami aku itu pun tinggal di apartemen bareng lakinya. Suami kamu, oh tinggal di apartemen bareng lakinya. Nah kamu tinggal di mana? Aku tinggal ngekos pun sama cowok aku ini. Oh jadi misal lagi. Iya. Nggak, nanti kalau tiba-tiba orang tuanya datang, kok? Ya kita perjanjian lagi untuk tinggal bareng lagi gitu kak. Oh jadi emang orang tuanya nggak tahu tempat tinggal suami kamu? Enggak, dia nggak tahu karena kan namanya orang udah tua banget kak. Jadi dia kayak dia tuh bapaknya udah nggak ada. Nah, terus dia tinggal ibunya aja dan dia tuh anak pertama. Ya adik-adiknya udah pada nikah dan dia belum. Cuman dia emang minta sih sama aku, bisa nggak sih lo hamil aja, nggak apa-apa sama cowok lo itu, supaya orang tua gue tahu gue bisa punya anak. Ya ampun. Terus gimana tuh jadinya? Iya, terus akhirnya ya gimana ya, aku juga bingung, sedangkan si cowok aku ini begini, aku mau mutusin aku lebih cinta ke dia, sedangkan notabene dia suami aku tapi aku tidak mencintai dia gitu kan. Iya, terus kan kata kamu bosen. Nah, Akhirnya jadi nggak bisa melampiaskan dong dapetnya. tapi akhirnya ya aku tetap melakukan itu sama dia, sama Kapan? si Pas suami itu. kapan tuh? Kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi karena aku udah banyak cekcok nih sama yang si ini, karena dia terlalu menuntut. Ya udah, kamu kan dia belum udah dikasih sama dia nih, kayak gitu ya. Tapi nggak takut nanti ke dia si pacar kamu itu kalau dia marah terus membongkar bahwa ya rahasia kamu ke orang tuanya si cowok atau Enggak ke sih, orang aku tua kamu? karena aku percaya sih sama dia. Dia kalau nggak ada aku nggak bisa ngapa-ngapain kak. Maksudnya tuh kayak apa-apa sama aku. Ya lu kalau misalnya nggak ada apa, miskin dong istilah katanya ya. Nggak ada harga dirinya tuh cowok. Ya kan, lo kalau nggak ada gue lo miskin udah gitu. Sombong amat. Gitu lah intinya. Makanya dia mengiyakan kan aku menikah Iya. dengan yang ini. Nah, terus dia katanya cekcok gimana? Ya cocok kayak masalah dia malah kayak lebih seneng buat ngechat si suami aku yang ini. Buat kayak maksudnya tuh gini, ngechat uang bulanannya si Kiara udah belum ya, kayak gitu. jadi Kiara kayak sakit, manajer. iya dia Kiara sakit nih, padahal aku baik-baik aja. Oh. Kiara sakit nih kayak butuh uang gini. Kiara kayak gini, hah,
maksudnya apa gitu loh. Iya, jadi dia yang bengis ya. Makanya Tapi dikasih ya